Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amali wal ikhlas wa istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kaji Ramadan selama Ramadan, masih tentang video mubarak atau mubarak dan asal karenaan marah yang pasti sampai dengan 73. Nah, video mubarak masuk kalau ada dulu yang masukkan dia akan dilakukan pada masukkan ada 4 untuk kemudian disebutkan yang memasukkan itu adalah al-masdariyah. Yang memasukkan adalah al-masdariyah. Apa makna al-masdariyah? Yaitu yang dia ini dalam dimasukinya, yaitu dalam dimasukinya itu ditakwil menjadi masdar, jadi masdar Quran al-masdariyah. Contoh misalnya kita katakan ya ini membuat tulisan an-jahat. Ya ini an-jahat. Ya ini an-jahat. An dalam dimasuki ini bisa ditakwil menjadi masdar. Najah, najah, najah. Kemudian par ini kalau kondisinya majul, kalau angkat dari apa? Najah. Jadi ini membuat masdar awal itu diketahui dulu masdar dari fi'ilnya itu apa. Kemudian disambungkan kepada fi'ilnya. Misalnya yasuruni an-tazurona atau ini yasuruni ayah bulog. Yasuruni ayah bulog. Jadi masdar awal yasuruni uduru. Antara ayah bulog siapa? Ayah bulog Zaidul. Jadi yasuruni uduru Zaidul. Jadi itu masdar an-masdariyah itu apa? An dan yang dimasukinya itu bisa ditakwil menjadi masdar. Namanya an-masdar. Dan itulah yang menasabkan fi'il mudhari. Kalau an yang bukan an-masdariyah tidak menasabkan. Seperti yang lalu ada an mufassilah, asyaratu ilahi ankum gitu ya. Bahwa ini lalu di Musa an-albi itu kan mufassilah. Ayatnya mufassilah itu adalah
fasro. Ada lagi anzaidah. Anzaidah itu setelah lama atau sebelum laut. Falamma anja'al basyiru an. Ini zaidah. Kalau keadaan sudah bisa, misalnya di selain Al-Quran bisa dikatakan falamma anja'al basyiru, adalah datang berita gembira. Ini anzaidah. Kemudian ada lagi an yang mukhaffaf atau mukhaffafah dari ana. Ini juga tidak menasabkan ya. Alimaan saya kunu minkum marhum. Dalam surah Al-Mudaththir. Alimaan saya kunu, bukan saya kunu. Kenapa? Karena an di sini adalah mukhaffafah dari ana. Takdirnya adalah alimaan adu saya kunu minkum marhum. Ya. Paham? Jadi yang menasabkan apa? An. Ya. Apa maksudnya? Yaitu an dan yang dimasukinya bisa ditarik menjadi masdar. Sekarang pertanyaan, masdar ini isim atau fi'il? Isim atau fi'il masdar? Isim ya, isim. Yang fi'il yang fi'il. Jadi masdar itu adalah isim. Jadi meskipun itu bentuknya an dan fi'il mudhari', tapi bisa dianggap seperti isim. Paham? Karena kita dari masdar dan masdar adalah isim. Nah, mukadimah yang berikutnya adalah bahwa sebagian ulama mengatakan malah kasu, ini penting sekali ya, malah kasu la ya'mal, malah kasu la ya'mal, malah kasu la ya'mal. Artinya apa yang tidak memiliki kekhususan maka dia tidak beramalan. Jadi sama seperti manusia ya, kalau ada punya kekhususan yang tidak khusus maka dia punya amalan profesi ya kan. Mungkin kekhususannya punya membuat batu-bata misalnya. Jadi punya profesinya itu malah yang kasu layak malu. Ini kaitannya dalam ilmu tahu tapi juga berlaku bagi kehidupan itu. Yang tidak memiliki kekhususan dia tidak beramalan. Kalau dalam tidak ada ikon. Nah, huruf itu ada kalanya masuk ke isim, ada kalanya masuk ke fi'il. Paham ya? Huruf ada kalanya masuk ke isim, ada masuk ke fi'il. Dan ada pula huruf yang masuk ke isim dan ke fi'il. Kalau ya, huruf itu menurut teori ini malah yang tasudaya. Kalau huruf itu kok bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il, bisa, konsekuensinya dia tidak boleh beramalan. Tidak boleh apa? Beramalan, tidak boleh. Kalau sudah beramalan pada isim misalnya, maka dia tidak bisa masuk huruf, tidak boleh. Tidak boleh apa? Masuk huruf. Masuk apa? Isim, masuk fi'il ya. Ulangi. Kalau sudah masuk pada isim beramalan, maka dia tidak bisa masuk pada fi'il. Kita kasih contoh misalnya ya. Contoh misalnya kita punya inna. Inna ini masuk pada isim atau fi'il? Isim, dan dia beramalan ya. Misalnya inna allaha ghafurun. Apa amalannya di sini? Nasabkan ya, nasabkan itu jadi fakta masuk. Karena ada inna, dia masuk. Bisa nggak inna masuk pada fi'il? Tidak bisa, tidak bisa. Tapi bisa masuk pada fi'il kalau dikasih ma, jadi inna ma. Inna ma yang masajidallah liman amana billahi wal yawmil akhir misalnya ya. Paham? Ini masuk pada apa? Fi'il, bisa. Inna ma yang akhir. Bisa juga innama masuk pada isim, bisa innama ana basyarun, innama amalu biniyat. Tetapi ketika masuk pada isim, apakah innama ini beramalan? Tidak, innama amalu tetap jumlah. Beda dengan kalau tidak pakai ma, innama amalan ya. Nah, kalau sudah tidak memiliki keputusan lagi, misalnya masuk
dia bisa masuk pada fi'il, masuk pada isim. Konsekuensinya dia tidak menjadi amalan. Paham? Nah, di sana ada huruf-huruf yang masuk pada isim dan beramalan. Misalnya huruf kata. Kata amalannya apa? Majrur kan? Salah dia kata matlail, ya kan? Matlail majrur. Namanya kata matlail. Ada kata majrur kan? Ya. Sehingga kalau kata ini masuk pada fi'il, jadi apa? Kata masuk pada fi'il tidak boleh beramalan, ya. Jadi apa? Beramalan. Bahkan ya, dia itu dianggap masuknya bukan pada fi'il, tapi pada isim. Dari mana isim? Misalnya kan kita ada kata kerja yang lainnya besar. Kata kerja itu masuk dalam Al-Quran. Maka bagaimana menurut teori ini ya? Kata di sini menafsirkan, kata di sini menasabkan. Jadi menurut teori ini konsekuensinya ini nggak masuk pada fi'il langsung, tapi bisa ada yang ditakdirkan, ya, kata ayat sini. Sehingga kalau ada yang ditakdirkan ini, ada yang dimasuk ini bisa ditambah menjadi masdar. Dan masdarnya nanti majrur. Kenapa majrur? Karena ada kata. Berarti kata rujui. Karena yang siap masdarnya apa? Rujuk. Kata yang siap yang Musa, berarti masdarnya adalah apa? Takdirnya adalah kata rujui Musa bilana. Itu mungkin di antara mungkin di antara apa? Dasar atau dasar kenapa dia menakdirkan data yang tersembunyi. Karena nggak boleh kalau sudah beramalan di isim kok dia mau masukin semua dimasukin nggak boleh. Dia masuk khusus pada saja satu saja. Dan apa kita tahu misalnya orang bilang kayak masuk pada isim, ya ada kan? Bukan masuk pada isim. Kalau ada tidak lagi ya. Kalau ada ya. Apa? Sehingga itu dasar kenapa ada yang perlukan ditakdirkan. Kenapa? Karena kalau kan itu ditakdirkan, berarti itu membentuk masdar. Dan masdar itu adalah isim, ya. Sehingga akhirnya huruf-huruf itu tidak langsung masuk pada fi'il, dia masuknya pada masdar awal, ya, atau isim, ya. Oke, kembali kita memasuki yang berikutnya adalah 73 ya, ternyata bukan 72. Pengumumannya kemarin tadi 73 ya. Kata sudah kemarin. Sebelumnya apa? Yang ada untuk marah wujuban adalah lam jubut. Apa lam jubut? Lam yang bermakna nafi, ya, bukan bermakna ingkar, ya, tapi bermakna nafi. Ini istilah. Seharusnya kalau jubut itu maknanya ya ingkar, tapi tidak, ini maknanya nafi. Apa cirinya lam jubut? Didahului makana atau lam yakun, ya. Wa makana Allahu liman dibahum li jubut. Misalnya lam yakunillahu liyaghfira lahum, lam jubut, jadi lam nafi. Faedahnya apa? Bukankah sudah ada nafi? Kenapa pakai lam lagi untuk menguatkan makna nafi, ya? Untuk menguatkan makna nafi, lam jubut. Kemudian yang kedua adalah setelah kata ada an mutmaroh wujuban. Sekarang yang ketiga, bisa seperti ini. Qauluhu, perkataan beliau, wa ba'da aku kamati bimakna ila. Dan setelah aku yang bermakna ila. Ila ini dibayani dulu ya, untuk menjelaskan tujuan atau kesusahan. Nahu la
tidak ada dalam Al-Quran, dia memberi contoh dari syair Arab. Karena Al-Quran lebih utama. Mempelajari juga orang Islam sehingga lebih utama. La astahilanna sabba, sungguh aku akan mendaki kesusahan, jadi mengarungi kesusahan. Au udrikal muna, au di sini gimana ilah, mana ilah? Sampai ya. Atau artinya sampai aku mendapatkan cita-cita, sampai aku memenuhi cita-cita. Muna ini keinginan tujuan. Au alati gimana ilah, atau yang bermakna ilah, mana ilah? Kecuali ya. Ilah, au sama-sama au tapi maknanya ilah kecuali. Nah, contoh, wa kuntu idza bumastu qadata qaumin kasarku berda au tastaqima. Dan aku apabila bumastu di sini apa? Meluruskan dia. Dan aku apabila meluruskan tonggak suatu kaum, namanya tonggak kaum, kasar kuubah, maka aku mematahkan kuubah, ini ujung-ujung tonggak itu. Au tastaqima, atau dia mau lurus, atau di sini gimana ilah kecuali ya. Aku mematahkan ujung-ujungnya kecuali dia itu mau lurus. Paham? Mas Salis Asalid al-mawdi'u salisa Mawdi'u salisu al-mawdi'u salisu alladhi tutmaru fihi an wujuban, tempat ketiga yang tersembunyi padanya an secara wajib. Ba'da'au al-antifatu al-antifati itu tapi untuk au, jadi au ini ditakdirkan majrur, maka antifati juga kasroh. Terus alati bimakna ila au bimakna illa istisnaiyati. Setelah au atau yang dengan makna ila atau dengan makna illa, istisnaiyat pengecualian ya. Au atau yang bermakna ila sampai atau di mana illa pengecualian. Terus fatakunu au bimakna ila idza kana makna qablaha yanqadi syai'an fa syai'an. Maka au berupa makna ila yang apabila makna sebelumnya ini sebelum au lewat. Nah, yang tadi itu apa? Terlaksana sedikit demi sedikit. Ya, itu dimana sampai. Misalnya kita katakan saya berjalan sampai ke masjid. Berarti sampainya ke masjid itu apa? Sedikit demi sedikit aku sampai. Ya. Nahu tahabbab ila ikhwanika aw tanala ridhahum. Contoh, tunjukkanlah kasih sayang kepada saudara-saudaramu, maka kau memperoleh atau kau memperoleh itu mereka. Tahabbab di sini artinya berusahalah dicintai. Tahabbab ini raih kecintaan. Berusahalah dicintai oleh saudara-saudaramu. Tahabbab ini adalah fi'il begitu. Dia ada semacam masyarakat. Artinya kamu lakukanlah usaha-usaha untuk mendapatkan kecintaan saudara-saudara. Maksudnya begitu. Lakukanlah usaha-usaha untuk mendapatkan cintaan saudara-saudaramu. Atau kamu memperoleh ridho mereka. Artinya sampai kamu memperoleh ridho mereka. Di sini gimana ilah. Nah, Falfi'lu tanala mansubun bi'an mutmarotan wujuban. Bi'an mutmarotin wujuban ba'da au wa hiya bimakna ila.
yasihu ayyuqala tahabbab ila ikhwanuka ila antanala ridhom. Maka fi'il tanala mansubun dengan an yang tersembunyi secara wujuban setelah au, dan dia dengan makna ila. Ya, wau itu bermakna ila, sampai. Ini taklil karena sah untuk dikatakan berusaha meraih kecintaan saudara-saudaramu sampai engkau memperoleh ridho mereka. Ya, apa ini? Usaha meraih kecintaan. Terus wal tahabbu maksudnya tahabbu. Tahabbaba tafa'ala ya tafa'alu maksudnya tafa'ul tahabbu. Wal tahabbu ila al-ikhwana ila ikhwani yata tolabu waktan wala yatimu daf'atun wahidatan dan berusaha meraih cinta pada saudara-saudara membutuhkan waktu yang dan tidak terjadi sekaligus. Ya, yatimu di sini terjadi dengan sempurna dan bisa tidak terjadi sekaligus. Wa minhu qaulu syair, di antara perkataan syair yang disebutkan oleh Indonesia, la astajilan nasoga au udrikal guna, sungguh apabila menempuh kesulitan sampai aku mendapatkan cita-cita. Faman qadabil amalu illa bisabirin, maka tidaklah tertundukkan keinginan amal itu artinya cita-cita hadapan, tidaklah tertundukkan hadapan itu kecuali bagi orang yang sabar. Ini syahidnya, dan saya Abdullah juga tidak menyebutkan syahid dari Al-Quran karena tidak ada Allah. Kemudian dalam Nuzul Rabbiyah Wasabain Falfilu udrika mansubun bi'an mukmaratin wujuban bada'au. Fil udrika mansub dengan an yang tersembunyi secara wajib yang ada setelah au, atau yakni an-nya itu setelah au. Wahnya bermakna ila, dan au di situ bermakna ila, sampai. Li'an al-istihal as-sohbi, karena mendaki kesulitan itu, mengalami kesulitan itu, yang suruh syai'at pada syai'in, itu terjadi sedikit demi sedikit, ya, sesuatu setelah sesuatu sedikit demi sedikit. Oke, terima kasih buat aku. Lam yasika ajizu malam itu dorong mau ada masuk, jangan dimajurkan dengan ilah ya, juga jangan dengan ilah, mau pihak itu dorong. Dan tahu dengan makna ilah apabila tidak bisa menempati tempatnya. Ya, yang tidak bisa menempati ilah tahu saudaraku doa kabul siu au yang tadiro dan maksud. Contoh, pelaku kesehatan dulu kecuali dia mengungkapkan alasan. Kecuali dia mengungkapkan alasan yang jujur. Terus kalau itu jangan diro maksud dia mutmaratin tujuan pada au dia di mana dia. Mutmaratin bisa juga ya. Kalau mutmaratin sebagai hal, dengan hal kau ini mutmaratin, ya, terus maka dia jangan diro maksud dengan yang tersembunyi secara wajib setelah au, dan dia
dia yang makna Illa ini wawu kaunya bermakna illa. In yasifu ayyukola yu'a itu sifu lima ayat ayat. Karena boleh untuk dikatakan pelaku kejahatan yaitu kecuali jika dia memberikan alasan. Ya, kecuali dia memberikan alasan. Ini hukum yang makbul. Terus Wala yasifu illa kopi ada di asasi mana di akan juga layak goyang di kopi dan tidak bisa bila kembali posisinya. ya biasa terletaknya ila pada tempatnya. Karena rusaknya makna. Ya, kalau pakai ila maknanya rusak. Karena tidak mengemukakan udur. Karena mengemukakan udur Tidak menjadi tujuan hukuman. Ya, tidak menjadi tujuan untuk hukuman. Beda dengan yang tadi ya. Misalnya amsi dilarang masjid itu menjadi tujuan negara itu. Terus bagi hukum syar'i diantaranya adalah perkara menyeret waktu tidak bermasuk orang kawin asatu hukum dan au tasadilan. Dan aku apabila meneruskan obat-obat satu kaum, aku melakukan usul obatnya kecuali dia lurus. Ini maksudnya yang dimaksud adalah bukan ingin meneruskan obatnya secara fisik, maksudnya adalah meneruskan perilaku kaum itu yang menyimpang. Karena kaum kalau sesuatu yang memiliki kekuatan biasanya membela diri pakai senjata. Begitu juga dalam ketentuan Islam, misalnya ada kaum mengaku Islam tapi nggak mau mendirikan sholat jamaah, sama sekali nggak ada sholat jamaah di kampung, maka imam harus memperingatkan kalau mereka tidak mau bisa diperangi kalau mereka membela diri dengan senjata. Begitu juga ketika tidak mau zakat 1 tahun dan diperangi, itu kalau mereka menghalangi pakai kekuatan. Itu juga ini, ya tujuannya awalnya diperingatkan dan seterusnya. Nah, terus kalau itu Nastaqima maksudul bihan mutmanodan menunjukkan pada tahu bahaya di mana bila illa nastaqima pada aksuru hukum berada. Maka fi'il nastaqima masuk dengan yang disebutnya salah dan dia di mana bila, yakni kecuali jika dia lurus maka aku tidak mematahkan unsur-unsur pemberian. Wala yasifu atakuna di mana bila dianggap istiqomah maka lakuku goyatan inflasi, maka tidak sah yaitu makna ilah, karena istiqomah tidak menjadi tujuan untuk kerusakan. Tidak menjadi tujuan dari pematahannya itu. Jadi yang pasti harus kita tahu bahwa huruf itu memiliki banyak makna ya. Au sendiri memiliki banyak makna. Au untuk takdir, pilihan ya. Silakan kau makan roti atau jagung. Atau di sini apa? Pilihan. Contohnya, au juga bermakna yang lain di antara itu. Dan begitulah kebanyakan huruf memiliki lebih dari satu makna. Itu yang ketiga ya. Setelah apa? Au ya. Setelah au yang bermakna ila atau illa. Kemudian saya mengatakan bahwa bisa berbeda fa'il sababiyah au wa'il ma'iyah, dan setelah fa sababiyah
mahbubin. Yang keduanya itu didahului oleh nafyu secara murni. Mahbubin itu murni tanpa ada campuran, tanpa ada kemungkinan lain. Didahului oleh nafi. Atau tolakin bil atau didahului tolak dengan fi'il. Ditolak itu ada dengan fi'il, ada dengan isim, ya. Misalnya kita mengatakan uskut, apa artinya uskut? Diamlah, ya. Tolaknya itu dengan isim atau fi'il? Uskut, fi'il, ya, bilang. Tapi kalau orang mengatakan sok, mana sok? Sok diamlah, tapi itu isim, ya. Itu tolak tapi dengan apa? Isim. Ya, tolak dengan fi'il, ya. Misalnya katakan ilaika ani adalah tolak juga tapi dengan isim, ya, isim. Ilaika ani jauhlah dari itu. Ini tolak dengan fi'il. Jadi setelah fa sababiyah ada an yang tersembunyi atau wawu ma'iyah ada an yang tersembunyi, tapi syaratnya keduanya ini didahului oleh nafyu semata, ya, atau didahului oleh tolak dengan fi'il, ya. Akan disebutkan itu apa, nafyu semata itu apa, dan tolak dengan fi'il. Nahwu contoh, la yuqda alaihim fayaqutu, tidaklah disugati bagi mereka sehingga mereka mati. Lalu itu ini tidak dihukum sekaligus semuanya, tidak semuanya sekaligus, sehingga mereka mati. Ini faksadabiyah. Faksadabiyah itu adalah yang sebelumnya menjadi sebab untuk yang setelahnya. Itu namanya faksadabiyah. Jadi sebelum fa menjadi sebab untuk setelah fa. Banyak lama sobirina, ini potongan dari ayat. Banyak lama sobirina, dan dia mengetahui orang-orang yang sabar. Wala taqdaw fihi fayatillah, dan janganlah kalian itu melampaui batas padanya, berkeburukan. Fayatillah, maka menjadi terjadi, yakinlah yang terjadi atau buruk. Wala takulis samaka batas sobel labana. Di sini wawu ma'iyah yang terakhir ini. Dan janganlah kamu makan sama-sama ikan, ya, bersamaan kamu minum susu. Lalu ini wawu ma'iyahnya bersama. Dan Ibnu Hisham Allah mengatakan, tidak ada dalam Al-Quran itu wawu ma'iyah secara sahih, secara jelas tidak ada. Ada yang dianggap wawu ma'iyah, tapi mengandung kemungkinan itu juga bukan wawu ma'iyah. Jadi ada wawu ma'iyah di dalam Al-Quran, tapi masih diperselisihkan apakah itu wawu ma'iyah atau tidak. Yang ulama sepakat itu wawu ma'iyah dalam Al-Quran itu enggak ada. Sehingga sini Indonesia tidak mau memberikan contoh dari Al-Quran. Jadi perkataan yang masyhur ini, wala takulis samaka batas sobel labana. Nah, itu apa? Paham ini? Saya ulangi, an tersembunyi setelahnya adalah setelah apa? Faksadabiyah dan wawu ma'iyah. Berarti sudah 5, ya. An tersembunyi wujuban, yang pertama setelah apa? Lamul jumud, kedua setelah kata, ketiga setelah au, keempat setelah faksadabiyah, kelima setelah wawu ma'iyah. Intinya kalau satu huruf itu bisa masuk pada isim dan fi'il, maka dia tidak boleh beramalan. Boleh beramalan. Kalau beramalan ini nanti ditakdirkan yang masuk pada isim. Wawu ma'iyah itu beramalan pada isim menurut perbedaan ulama. Dia masuk pada fi'ilnya, ini ditakdirkan ada kan. Robi. Mau dia. Yang keempat menyebutkan di sini, yang keempat dan yang kelima bagi apa yang disembunyikan padanya
secara wajib. Ya, dengan secara wajibnya dari keempat dan kelima. Farabiu Antara Asdariya Masdariyaku an di sini sebagai fa'il ya Mas ya. At-taqwa an sebagai fa'il. Al-masdariyaku adalah mengikutinya. Antara Asdariya itu berada seperti ini. Yang keempat bahasanya An-masdariyaku adalah Asdariya itu terbatas setelah seperti ini. Ia harus masuk baru. tidak karena Ia harus masuk baru. Nabi ahli mau lagi diri. Apabila ia dijauhi dengan nabi semata atau tolak nabi. tolak dengan fi'il karena masalah kan. Terus Apabila asli syarat al-awal al-awal Pak bisa terjadi gaya lagi yang pada sadar di usuli abada. Maka haruslah untuk menasabkan ini untuk nasokan ini ada dua syarat. ada dua Min di sini apa ya? Min bayaninya ada. Maksudnya pada kemudian nasbi ini untuk fa ya. Fa itu menasabkan dengan dua syarat. Itu pun dengan an yang tersembunyi. Syarat yang pertama fa itu adalah sababiyah. Ya. Syarat berapanya apa? Sababiyah sendiri. Nah, kau yang pertama bahasanya apa itu untuk sababiyah yaitu yang mana yang apa yang sebelumnya menjadi sebab untuk terjadinya apa yang setelahnya. yang disebut hal ini adalah fa ya. Sebelum fa itu menjadi sebab terjadinya yang setelah fa. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua Asali antaruna masukkan di nabi ai khalisin kholisin mahal isbari lam lam yang takid yang takit lam yang nafyu nabiu bila nabi Allah yusiru asahu baikul kalama musbatan nafsi dia kedua nafyu semata yaitu murni dari mana pertama. ya ini apa maksudnya? Misalnya murni semata itu ini kan murni semata ya, majalah Zaidun. Tapi kalau dikatakan majalah ilah Zaidun, jadi ini bukan nafsu semata, karena nafsunya nanti di yang nanti itu mana yang tadi itu batal, tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak hilang. Paham ya? Nafsu semata itu pokoknya nafsunya itu tetap untuk nafsu majalah Zaidun, jadi tidak batal. Tapi kalau dikatakan majalah ilah Zaidun, ini nafsunya itu seakan-akan ada di sini dibatalkan oleh penetapan. Yang tadi namanya batal, yang tadi dulu artinya punya batal. Majalah ilah ini ilah di sini membatalkan nafsu man, ya kan? Ilah itu membatalkan nafsu dari man itu, sehingga ini tidak disebut nafsu makdul. Makhluk yang tidak dibatalkan. Nah, yaitu khalisin min makna isbat, dia yang murni dari makna isbat, jadi tidak ada makna isbat. Lam yang takit nafyuhu bi illah, nafsunya itu tidak batal dengan apa? Illah. Kan? Maksudnya nafyu tidak batal dengan illah. Gimana contoh itu? Nafyu yang batal dengan illah itu. Nafyu dengan nafyu artinya positif ya kan? Misalnya maka tu illa risalatan. Tadi saya tulis surat apa ya? Saya nulis. Tapi kalau maka tu risalatan, saya nggak tulis surat. Itu nafyu dibatalkan ini. Kali ini
fi'il ikrah mas. Au mas bukan. masuk pada fi'il atau didahului dengan tolak dan fi'il. Ai isi wali fi'il. Au al-akuli. Au al-akuli. Karena saat dulu insyaallah yaitu nasibah fi'il atau apa yang diikutkan dengannya sebagaimana akan saya sebutkan insyaallah. Di fase dia menasabkan dengan syarat itu. Yang pertama fa-nya adalah sebagian, yang kedua fa sebagian itu didahului oleh nafyu atau didahului oleh tolak dengan fi'il ikrah seperti ini. Misalnya nafyu. Wujuban lam yang takin walwawu fa'ilun ya itu jumlah baru ya. Walwawu fa'ilun istinaf jumlah baru. Maka contoh untuk nahwi ya, dia tidak ditanya sehingga menjawab. Ya, lam yus'al fa yujib, karena tidak ditanya maka dia tidak menjawab. Terus maka dia yujiba masuk dengan an yang tersembunyi secara pasif setelah jadi an-nya itu setelah faksa begini karena soal sebab untuk jawabannya, karena pertanyaan itu adalah sebab adanya jawaban. Terus telah mendahulunya ya, telah mendahulunya ya, telah mendahului fa nafyu yang tidak batal. Nafyu yang tidak batal, nafyu yang tidak batal apa? Bagaimana pembatalannya nafyu? Yaitu kalau ada nafyu yang baru, ya kan? Negatif, tapi negatif jadi enggak jadi apa? Negatif, tapi yang bagus. Kita ini maja itu nafyunya enggak batal, nafyu ya kan? Tapi kalau maja itu nafyunya apa? Batal. Sehingga kenapa nafyunya dibatalkan dengan ilah, yaitu dengan nafyu yang baik. Itu maksudnya ya. Nafyunya tidak batal. Lam yus'al fa yujiba. Nafyunya tidak batal. Terus yang diantaranya dengan Allah dia tidak diputuskan atas mereka, maka mereka mati. Sehingga mereka mati. Artinya tidak dilangsungkan sepenuhnya hukuman atas mereka supaya mereka mati. Dan terus dan saya mengatakan bahwa pantolaku fahuwa nau'ani, ada tolak maka ada dua macam. Tolak ada dua macam. Ini pelajaran ada alam ada khobar, ada insya. Paham ya? Ada khobar, ada insya. Insya itu ada insya tolabi dan ghairu tolabi. Insya tolabi akan disebutkan ini tolabi. Meskipun tolabi itu dua macam, semuanya tolabi. Kita pas nantikan tolabul mahdul. Tolabul mahdul. Tolak yang karena murni. Hah? Tolak apa ya? Ya betul mas, tolak yang murni. Membuatkan dalam
Maka di sini amar dulu kemudian dikasih contoh. Terus Aku ikhtarin dari Wisodikol kata dua kata sodakotu perkawanan atau pertemanan. Jadi fa'il untuk kata dua. Itu yang pertama. Lihat maka dia tidaklah menunjukkan atas makanan mausulah, yaitu yang penunjukannya atas tolak itu dengan lafadznya dan singgulnya. dan dia adalah amar dan perintah. Contohnya hormatilah teman hormatilah teman sehingga pertemanan kalian Jadi langgeng ya pada rumah laka saudara sehingga menjadi langgeng untukmu pertemanannya. Itu yang pertama. Tolak mahdul adalah amar. Kemudian yang kedua nahyu. maka sudah tidak berbuka. Maka untuk Kalian nahyu, maka contohnya janganlah tunggang dengan jual beli sehingga rugilah tidak perdagangan. ya ini nahi apa ya nahi. Terus Dari umur Ta'ala dari Jemaah Ta'ala pada Nabi ini banyak kita ada itu berlebih. Maka janganlah kalian melampaui batas padanya. Istighfar termasuk tolak dari rumah. Terus padanya sehingga terjadilah atas kalian kemurkaan ya. Yakinlah untuk mensyukur bihan Marotan tujuan. Maka kata yakinlah Mudhari manfaat pada masuk dengan hal yang dibunyikan secara wajib. Wadu'a'u nahu Wafik ni pada Al-Harifah. Al-Harifah. Oh yang ketiga juga ya, bukan istighfar. Istighfar termasuk tolak yang baru makti. Dan doa contohnya ya Rabbu Berilah taufik kepadaku maka sehingga aku tidak menyimpang. tidak menyimpang. Ya, tolak. Jadi di sini sebagian semuanya didahului tolak. Hanya saja yang contoh dari Al-Quran untuk tolak mahdi ini hanya satu ya, yaitu nabi. Artinya setelahnya ada sebagian. Oke, sama kita lagi.
didahului nafi semata atau tolak dengan fi'il. Bisa syarat dengan pada faksalia sama dengan syarat dengan pada wawu ma'iyah lahiran dan ada sebagainya. Ada pun tolak dari tolak dengan fi'il. Tolak ada, saya ingin merinci dua dari ini yang dilakukan oleh Syarabullah syarat Abu Ta'ala. Indonesia tidak membagi tolak menjadi dua, jadi tambahkan pada ada tolak mahdul, disebut tolak mahdul, yaitu yang menunjukkan tolak dengan lafadznya dan simbolnya. Asali tolakul ghairu mahdil dalam menunjukkan bahwa makanan dalam ala tolaki tabiatun dimakna akhara yang bermakna, yaitu yang menunjukkannya atas tolak itu mengikuti makna yang lain, yang dikandungnya. Ada beberapa di sini tolak ghairu mahdil. Yang pertama bahwa tahdil, yang pertama adalah tahdil. Nahu hadza tasuna fathat di sana. Tahdil itu adalah anjuran. Ini agak penekanan gitu, agak ada penekanan. Tidak amal jelas. Takdir ini semisal itu, semisal amal, tapi bukan amal. Jadi dengan penekanan juga. Nanti yang satu adalah amal itu seperti di permintaan amal juga, tapi berbeda. Adalah takdir aku ada tersunnah fathat di sana. Tidakkah engkau mengunjungi kami sehingga engkau ngobrol dengan kami, sehingga engkau bisa bercakap dengan kami. Ini fasa dia. Tolaknya adalah takdir kata ada. Wabidu qaulu ta'ala, ya adalah firman Allah, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Huruf takdirnya adalah laula akhartani, apakah engkau tidak memudahku, apakah engkau tidak diantarkan kepadaku kepada waktu yang bukan ini sedikit saja. Fa asaddaq, sehingga aku bersedekah, sehingga bisa asaddaqnya ada tak yang dihapus, karena rumusnya adalah asaddaq dan asaddaqu. Asalnya adalah asaddaqu, taknya dihapus, makanya sodnya di tasdid. Bukan dihapus ya, didegurkan. Asaddaq, sodnya di tasdid karena ada tak yang dimasukkan ke sini. Asaddaq mudhari'un mansubun. Asaddaq mudhari' mansub bi'an mumarratan wujuban, dengan an yang mumarrah secara wajib di jawab takdir, pada jawab takdir. Kemudian tolak ghairu mahdil juga adalah atamani, watamani nahwu laitali malan fa tasaddaqa bihi wa min qawli ta'ala ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Dan contoh yang lengkap dan tamani ya. Dan contoh tamani, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan bersedekah darinya. ya, seandainya saya memiliki harta sehingga aku bersedekah dari yang lain. Terus
dan darinya Diantaranya diantaranya perkataan Allah Ta'ala, wahai seandainya dulu aku bersama mereka. wahai seandainya dulu aku bersama mereka, maka aku akan mendapat keberuntungan yang besar. Ya, sehingga beruntung dengan keberuntungan yang besar. Terus Fa'afuza mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban fi jawabin tamani. Nggih. maka Afuza afuza mudhari' mansubun dengan an tersembunyi secara wajib pada jawab tamani. Ya, jawab tamani. Itu termasuk tolab juga. Tamani termasuk tolab. Jadi insya tolabi di antaranya adalah tamani. Kalau tadi tahdid. Jadi ada amr, nahi, doa, tahdid, tamani. Berikutnya adalah al-ard wal ardi atau wal ardu. Nahwu ala tazuruna fatuhat di sana, ya. Tidakkah engkau mengunjungi kami sehingga engkau bisa bercakap dengan kami? Ini tahdid itu apa ya? Penekanannya di bawah art itu penekanannya di bawah tahdid. Tahdid lebih ditekan, lebih penekanan. Berikutnya adalah wal istifhamu dan istifham termasuk apa? Tolab, ya, atau termasuk insya tolabi atau termasuk tolab. Karena kalau orang bertanya itu apa? Ada yang diinginkan, yaitu jawaban. Nahwu contoh hal tazuruna fatuhat di sana, ya. Apakah engkau mau mengunjungi kami sehingga engkau bisa bercakap dengan kami, ya. Istifham. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana, ya. Maka apakah kita memiliki para pemberi syafaat? Fahal lana min syufa'a. Min di sini apa ya? Bisa disebut zaidah, ya. Dia memajrurkan, memberikan makna taukid. Syufa'a majrur dengan fathah karena mamnu minas sarf. Maka apakah kita memiliki pemberi syafaat fayasfa'u lana, yang mereka itu, ya, sehingga mereka itu bisa memberikan syafaat untuk kita. Fayasfa'u, kata yasfa'u mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban fi jawabil istifham. Mudhari' mansub dengan an yang tersembunyi secara wajib pada jawab istifham. Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Tanda nasabnya adalah dihapus nun. Kenapa? Termasuk af'alul khamsah, ya. Yasfa'una itu kalau marfu ada nunnya. Kalau enggak ada ya fayasfa'u, dihapus nunnya. Iqra Mas Aris. Berikutnya adalah at-taraji. Harapan, ya. Wat-taraji nahwu la'allaka tattaqiyallaha fatafuza biridahu dan harapan. Contoh, semoga engkau bertakwa kepada Allah sehingga engkau beruntung dengan keridhoannya. Ya, tataki tetap marfu, ya Mas, ya. Karena la'alla itu kan ya menasabkan isim, ya, dia enggak menasabkan fi'il. Tataki tetap marfu. Marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Tatakillah. Terus Wa minhu qauluhu ta'ala la'alli ablugul asbabas samawati fa'attali'a. Ya, ini menukil hikayat dari perkataan Fir'aun. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, agar aku mencapai pintu-pintu langit sehingga aku melihat. Ya, fa'attali'u ila ilahi Musa, ya. Wa inni la'azunnuhu kadziba. Lanjutnya dulu. Sehingga aku bisa melihat kepada ilahnya Musa. Terus Binasbi fa'attali'a
ala qiraatin Hafsin an Asimin Nggih. wa huwa mansubun li'annahu waqa'a ba'da fa'is sababiyati fi jawabit taroji dengan nasab fa'atola'a menurut qiraah Hafs dari Asim, Ya. dan dia mansub karena dia terletak setelah fa sababiyah di dalam jawab taroji. Wa qara'a baqiyatus sab'ati birraf'i atfan ala ablughu, Nggih. dan membaca selain dan membaca Bakiyah sisa dan qura atau pembaca yang 7 selainnya membaca dengan rofa ya. dan membaca qira yang 7 dengan rofa sebagai ataf atas ablughu. Jadi perbandingannya berapa? 1:13 ya. Iya kan? Asim dari Nafi, berarti kan cuma 1. Asim dari Nafi gitu. Hafiz dari Asim ya, Hafiz dari Nasim, Hafiz dari Asim cuma 1. Padahal dari Asim itu ada Syu'bah dan Hafiz ya. Ada Syu'bah dan Hafiz. Syu'bah bacanya rofa. Kemudian qura yang 6 beserta 12 perawinya bacanya rofa. Hanya Hafiz saja yang baca mansub ya. Jadi 1:13 ya, 1:13. Karena kalau qari'nya kan 7, perawinya 2 berarti 14. Ini yang masyhur ya, karena tidak menutup kemungkinan di sana ada perawi yang lain selain 2 itu. Dan bacanya kita nggak tahu ya. Artinya yang kita diketahui seperti itu. Dari qiraah qura yang 7 beserta perawinya yakni 14, yang baca nasab cuma Hafiz saja, Hafiz dari Asim ya. Qiraah Hafiz an Asim ya. Kata qiraah di sini hanya mudahnya saja ya, karena ya riwayat Hafiz dari Asim. Itu taroji, pengharapan. Itu ada tolab ghairu mahdin. Ada berapa ini? Ada 5 ya. Harusnya ada 5 ya, atau lebih. Yaitu apa? Tahdid, tamani, art, istifham, taroji. Betul 5. 5 tambah 3 berapa? 8. Itu insya tolabi ya. Insya tolabi ada 8 itu ya, kalau ada insya tolabi dan ghairu tolabi. Insya tolabi 8 itu. Wa qauluhu, dan perkataan Ibnu Hisham, wa ba'da fa'is sababiyah, dan setelah fa' sababiyah, yakni adaan tersembunyi setelah fa' sababiyah. Perkataan beliau fa' sababiyah itu ikhtirazun minal atifah ala sharihil fi'li, yaitu untuk membedakan dari fa' yang atifah, fa' penghubung kepada fi'il yang sharih ya, jelas-jelas fi'il. Wa minal isti'nafiyah, dan juga pembeda dari fa' isti'nafiyah. Jadi ada fa' atifah, ada fa' isti'nafiyah. Fa' amal atifah, adapun fa' atifah ini penghubung saja, penghubung. Atof. Faka qaulihi ta'ala, maka seperti firman Allah Ta'ala, wala yu'zanu lahum faya'taziruna, dan tidaklah mereka diberi izin ya, dan tidak pula mereka mengemukakan udzur. Fa ini penghubung. Fal fi'lu ya'taziruna ma'tufun ala yu'zana atau ala la yu'zanu. Maka fi'il ya'taziruna itu dihubungkan kepada fi'il la yu'zanu. Fahuwa marfu'un misluhu, maka dia marfu', yakni ya'tazirun marfu' misluhu, sepertinya ini seperti kata yu'zanu. Liyadulla ala nafyil idzni wal i'tibari, untuk menunjukkan bahwa tidak adanya izin dan tidak ada pula mengemukakan udzur. Ai la idna wala tidara, yakni tidak ada izin dan tidak ada pula mengemukakan udzur. Itu fa' atifah. Wa amal isti'nafiyah, adapun fa' isti'nafiyah, fanahwu, maka seperti alam tas'al aliyan fayukhbiruka ya. Tidakkah kamu bertanya kepada Ali
lalu dia akan mengabarkan kepadamu. Birof'i yukhbiruka, dengan rofa kata yukhbiruka, alal isti'nafi, sebagai isti'naf. Isti'naf yakni jumlah baru. Maksudnya jumlah baru itu tidak ada kaitan i'rab dengan sebelumnya, ya. Itu isti'naf artinya baru. Ai fahuwa yukhbiruka, yakni takdirnya adalah maka dia akan mengabarkan kepadamu. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, binafyi mahdin, dengan nafyu yang murni, ihtirazun minan nafyi ghairil mahdi, untuk membedakan dari nafyu yang tidak murni. Wa huwa mantaqada, yaitu nafyu yang batal. Intaqada artinya apa? Batal, tidak jadi nafyu. Bi illa, dengan sebab adanya illa. Nahwu contoh, ma ta'tina illa fatuhaddisuna, tidaklah engkau datang kepada kami kecuali engkau itu akan bercakap dengan kami, ya. Ini nafiyunya dibatalkan dengan illa. Birof'il mudhari'i ba'dal fa, dengan rofa mudhari' setelah fa. Nggih, krok Mas Yoga. Qauluhu au talabin bil fi'li ihtirazun minat talabi bil ismi. Nahwu sah fanuhaddisuka fa inna sah yufidu talaba. Talaba, ya betul. Wa huwa talabus sukuti. Lakinnahu talabun bi ismin. Ya, talabun bismin. Talabun bismin walisa bi fi'lin. Li anna sah ismun fi'lun. Ismu fi'li amrin. Ismu fi'lin amrin fayurfa'ul mudhari'a fayurfa'ul mudhari'u ba'dal fa'i. Perkataannya atau tolab dengan fi'il sebagai pembeda dari tolab dengan isim. Ya, yakni syaratnya tadi kan fa sababiyah didahului nafyu atau tolab dengan fi'il. Kalau tolabnya itu dengan isim, maka fa-nya tidak menasobkan, ya. Nah, paham? Kalau tolabnya itu pakai isim, fa-nya tidak menasobkan. Nah, terus contohnya diamlah, maka kami akan berbicara denganmu. Maka sesungguhnya kata soh memberi faidah tolab, yaitu perintah untuk diam. Ya, tolab untuk diam. Akan tetapi ia perintah dengan isim, ya, dan bukanlah dengan fiil. Dan tidak dengan fiil. Karena kata soh adalah isim fiil amr. Isim fiil amr. Ya, maksudnya isim fiil bermakna amr, isim fiil, ya. Maka dia merofakan yurfa'u itu majhul, mudhari'u adalah naibul fa'ilnya. Maka dirofakan mudhari setelah fa. Ya, ini mudhari setelah fa itu dirofakan. Lagi, Mas. Al-khamis al-maudu'ul khamisu. Yang kelima, tempat yang kelima. An taqa'a an ba'da wawil ma'iyati idza kanat masbuqatan binafyin mahdin au talabin bil fi'li. Fahuma syaratani. Bahwasanya dia terletak setelah wawu ma'iyah apabila dia didahului dengan nafi secara murni atau tolab dengan fi'il, dan dia keduanya adalah syarat. Maka keduanya adalah syarat. Ya, sama dengan tadi, ya, paham, ya? Wawu ma'iyah syaratnya juga sama. Pertama, wawunya bermakna ma'iyah. Yang kedua, wawu ini didahului oleh nafi atau didahului oleh tolab dengan fi'il, sama dengan fa tadi. Ini dua syarat. Fahuma syartoni. Al awal, yang pertama, antakunal wawu lil ma'iyah. Yang pertama, wawu itu adalah untuk ma'iyah. Apa itu ma'iyah? Syekh menyebutkan wahiyallati tufidu musahabata ma qablaha lima ba'daha, yaitu yang memberikan makna kebersamaan
apa yang sebelumnya, yakni sebelum wawu itu dengan yang setelahnya ya. Wawu ini memberikan makna kebersamaan antara yang sebelum wawu dan yang setelah wawu. Bimakna dengan maknanya annahuma yahsulani ma'an, keduanya itu terjadi bersama fi zamanin wahidin, dalam satu waktu, yajma'uhuma, yang menggabungkan keduanya. Jadi ada macam-macam wawu ya. Kalau memungkinkan wawu itu untuk atof, maka tidak dianggap apa ma'iyah ya. Tapi kalau nggak memungkinkan, misalnya orang Arab mengatakan sirtu wal komaro. Sirtu wal komaro. Sirtu artinya apa? Saya berjalan. Wal komar artinya dan rembulan ya kan. Nggak mungkin rembulan diatofkan untuk ikut berjalan ya. Sirtu wanila gitu. Maka itu wawu apa ya? Wawu kosam ya nggak mungkin ya. Dan wawu atof ya nggak mungkin. Akhirnya adalah namanya wawu ma'iyah ya. Wawu ma'iyah. Dan tadi kita katakan tidak ada yang sharih dalam Al-Quran ada wawu ma'iyah. Ada yang kemungkinan wawu ma'iyah ya, tapi mengandung kemungkinan selain wawu ma'iyah juga. Nah, itu makna wawu ma'iyah. Kemudian syarat yang kedua asani antakuna masbuqatan binafyin mahdin au talabin bil fi'li ya. Yang kedua, wawu ma'iyah itu didahului oleh nafi yang murni, semata-mata nafi. Atau dengan tolab dengan fi'il, atau didahului tolab dengan fi'il. Famisalun nafyi, contoh nafi adalah la ya'murun nasihu bil amanati wa yakhuna ya, nafi. Tidak akan memerintah orang yang memberi nasihat itu dengan amanah ya, yakni orang yang memberi nasihat itu tidak akan memerintahkan untuk amanah wa yakhuna, sementara dia berkhianat ya. Sementara dia berkhianat. Ini wa yakhuna. Fal fi'lu yakhuna mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Fi'il yakhuna mansub dengan an yang tersembunyi secara wajib setelah wawu ma'iyah ya. Li'annal manfiya huwa musahabatul khiyanah. Karena yang dinafikan itu adalah kebersamaan antara khianat lin nuskhi ya. Untuk nasihat bil amanah ya, dengan amanah, yakni tidak, yang dinafikan adalah kebersamaan antara khianat dan nasihat untuk amanah. Waqad taqaddama alal wawi nafyun mahdun lam yantakid, dan telah mendahului wawu nafi semata yang tidak batal ya, tidak batal. Wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin ya. Dan belumlah ya Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ya. Faya'lama mudhari'un mansubun bi'an mutmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah. Maka ya'lama adalah mudhari' mansub dengan an yang tersembunyi secara wajib setelah wawu ma'iyah ya, setelah wawu ma'iyah. Waqad subiqat binafyi walamma ya'lam, dan telah didahului oleh nafi yaitu walamma ya'lam. Kemudian wa amat tolabu, adapun wa amat tolab, adapun tolab faminhu diantaranya afan yang disebutkan apa? Tidak ada dalam Al-Quran itu secara sharih, maksudnya adalah maf'ul ma'ah ya. Jadi sebenarnya maf'ul ma'ah, karena maf'ul ma'ah itu setelah wawu ma'iyah ya. Wa amat tolab, adapun tolab yakni didahului oleh tolab faminhu diantaranya adalah al-amru nahwu, perintah. Contoh ayuhas siddiqu ikfir hafawati, afan ayuhas sadiqu ikfir hafawati wa akfira hawatak. Wahai teman, maafkanlah
kesalahanku dan aku maafkan kesalahanmu. Litaduma sodaqotuna, agar langgeng pertemanan kita. Halaman berikutnya, Iqra Mas Frendi. Wa nahyu. Wa nahyu nahwu la ta'mar la ta'mur bisidqi wa takdziba. Dan nahyu contoh, janganlah engkau melarang dengan Janganlah engkau memerintahkan untuk jujur sedangkan sementara engkau berdusta. Ya, sedangkan engkau berdusta. Terus Wal istifhamu nahwu hal hafidta al ahaditha wa asma'aha minka. Dan istifham contohnya, tidakkah apakah engkau menghafal hadis-hadis dan nama-namanya? Wa asma'aha, dan kami bisa mendengarnya. Dan kami bisa mendengarnya. Ya, darimu. Wal aradu nahwu alla tazuruna wa nukrimaka. Dan arad contohnya, tidakkah engkau mengunjungi kami dan kami memuliakanmu. Ya, ini saat kunjungan itu ya. Wa nukrimaka, ya ini saat kunjungan itu kami memuliakanmu. Ini wawu ma'iyah. Terus wa tahdidu lahu alla atita wajibaka halla adaita wajibaka wa yashkuraka abuka. Dan tahdid contohnya, tidakkah engkau menunaikan mengerjakan tugasmu dan bersyukur, dan ayahmu berterima kasih padamu. Ya, dia senang denganmu. Jadi tidak boleh wawu ini wawu atof ya. Tidakkah, karena wawu atof itu dan tidakkah ayahmu itu bersyukur padamu ya Mas. Artinya ini wawu ma'iyah, bukan wawu atof. Iqra Mas Andika. Wat tamanni nahwu laitali malan wa akhujja minhu. Dan tamani contohnya, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan berhaji darinya. Ya, dan aku akan berhaji darinya. Terus Minhu qauluhu ta'ala ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minina. Dan di antara dari firman Allah Ta'ala, seandainya kami dikembalikan, maka kami tidak akan mendustakan ayat Rabb kami, dan kami termasuk orang-orang yang mukmin. Faqad qara'a Hafsun wa hamzatu wala nukadziba bin nasbi jawaban litamanni ba'da wawil ma'iyati. Maka qari Hafs dan Hamzah membaca wala nukadziba dengan nasab sebagai jawab untuk tamani, setelah wawu ma'iyah. Ya. Wa qara'a Ibnu Amirin wa Hamzatu wa Hafsun wa nakuna binasbi aidon wa raf'uhuma wa rafa'ahuma al-baquna
atfan ala nuraddu. Nggih, rafa'a fi'il madhi ya, fa'ilnya adalah bakuna. Dan telah bacanya Ibnu Amr dan Hamzah dan Hafiz wa naquna dengan nasab dan nasab juga, dan merofakkan keduanya pembaca yang lain sebagai ataf atas nuraddu. Nggih, paham maksudnya? Di sini fiil yang mansub ada berapa? 2, wala nukadziba dan wa nakuna. Yang baca nasab pada nukadziba adalah Hafiz dan Hamzah ya. Hafiz itu seorang rawi, Hamzah seorang qori ya. Karena Hafiz adalah perawi dari Asim. Adapun Hamzah rawinya namanya Khalaf dan Khalad ya. Khalaf dan Khalad yang masyhurnya itu bukan namanya tentu ya, Khalaf dan Khalad. Kemudian yang satu lagi adalah wanakuna. Wanakuna yang baca nasab adalah Ibnu Amir, Hamzah dan Hafiz ya. Ibnu Amir itu seorang qori, Hamzah juga qori, Hafiz seorang rawi. Membaca nasab. Wa rafa'ahuma al-bakun, dan merofak keduanya yang lainnya ya. Yang selain itu merofakkan semua, yang merofakkan keduanya. Sebagai ataf kepada nuraddu ya, itu tamani. Kemudian tolap yang lain adalah wat taroji, pengharapan, taroji. Nahwu la'allallaha yashfini wa azuraka ya. Semoga Allah menyembuhkanku dan aku bisa mengunjungimu ya. Dia mengunjungimu. Wa qauluhu wala taqulis samaka wa tasrabal labana. Perkataan Ibnu Hisam, janganlah engkau makan ikan sementara engkau minum susu. Ya juzu fil fi'li tasrob salah satu aujuh. Ini biasa dikatakan oleh contoh ya. Boleh pada fi'il tasrob itu 3 sisi. La takul. Kalau takul ini apa i'rabnya? Jazm jelas. Kenapa jazm? Adalah la nahiyah ya. Jazm la takul. Kalau la takulis samaka, maka maf'ul bih ini larangan la takul. Kalau untuk langsungnya di la takuli ya. Wa tasrob al-labana. Ini contoh yang masyhur. Ini banyak disebutkan. Nah, saya mengatakan tasrob ini boleh tiga sisi, ya, 3 versi. Boleh tasrob disukun, boleh tasroba, boleh tasrobu. Dan itu sesuai keinginan yang ngomong ya. Maksudnya apa? Sesuai maksudnya. Kalau dibaca tasrob sukun itu ataf kepada tak, artinya jangan kau makan ikan dan jangan kau minum susu. Enggak boleh semuanya. Nah, mamnu. Tapi kalau dibaca fathah, la takulis samaka wa tasrobal labana. Ini wawu ma'iyah, bukan lagi wawu atof ya. Jangan engkau makan ikan sedangkan kamu itu minum susu. Artinya yang enggak boleh hanya menggabungkan saja. Kamu makan ikan sendirian boleh tanpa disertai minum susu, atau kamu minum susu saja boleh tanpa disertai makan ikan. Itu kalau dibaca apa? Fathah ya, karena wawu ma'iyah. Kalau dibaca dhammah, la takulis samaka wa tasrobul labana. Ini untuk pembolehan. Jangan kau makan ikan dan engkau bisa minum susu. Makan ikan enggak boleh bersama minum susu, enggak boleh, enggak percaya enggak boleh. Tapi kalau minum susu boleh ya. Boleh. Paham? Itu bisa 3 sisi, tergantung maksud yang ngomong. Karena saya mengatakan paham ya? Kalau dibaca sukun berarti enggak boleh, dua-duanya enggak boleh. Mutlak ya. Kalau dibaca fathah enggak boleh, cuma penggabungan saja. Kalau sendiri-sendiri boleh. Kalau dibaca dhammah yang depan enggak boleh secara mutlak,
yang belakang boleh secara mutlak. Al-awwalu an-nasbu. Yang pertama adalah nasab, yakni tasroba. Ala annal wawa lil ma'iyah fi jawabin nahyi. Dengan ketentuan bahwa wawu itu untuk ma'iyah pada jawab nahyu. Wa yakunul qasdu, dan maksudnya itu menjadi an-nahya anil jam'i bainahuma, larangan menggabungkan antara keduanya. Itu kalau dibaca wa tasroba, wawu ma'iyah, artinya enggak boleh menggabungkan saja, ya enggak boleh. Kalau sendiri-sendiri boleh. Jadi sendiri-sendiri beda waktunya. Asani yang kedua, tasrob al jazmu, jazm, sukun. Atfan ala takul, atof kepada kata takul. Wa yakunul qasdu, dan maksudnya kalau dibaca takul, an-nahya an kulli wahidin minhuma, larangan dari masing-masing keduanya, pokoknya enggak boleh. Ai la takulis samaka wala tasrobil labana, yakni jangan kau makan ikan dan jangan pula kau minum susu, dua-duanya mamnu, ya. Itu kalau dibaca tasrob atau tasrobi. Kalau dibaca tasroba tadi larangan menggabungkan saja. Asalisu yang ketiga, arrafu, dibaca rofa, tasrobu boleh. Ala annal wawa lil hal, dengan ketentuan wawu itu untuk hal, atau aulil istiqnaf, atau wawu untuk istiqnaf. Wa yakunul qasdu, dan maksudnya adalah an-nahya anil awwali wa ibahatas sani, maksudnya adalah larangan dari yang pertama saja makan ikan dan pembolehan yang kedua. Ai la takulis samaka hala syurbil labani, yakni jangan makan ikan ketika minum susu, atau walaka syurbul labani, atau walaka syurbul labani, dan kamu boleh minum susu. Allah ta'ala alam, ya. Itu tentang ya, pembahasan yang cukup lama tentang an. Kalau di lebih mudahnya itu ya, menasabkan semuanya itu ya, sebagaimana pendapat Kufah. Tapi kan tadi disebutkan ada kaidahnya seperti itu ya, ma la yahtasu la ya'mal, yang tidak khusus tidak beramalan. Karena tidak boleh menurut kaidah itu, kata sudah beramalan pada isim memajrurkan, dia nggak boleh beramalan pada fiil menasabkan, tidak boleh. Wawu ma'iyah juga gitu. Kemudian lam jar juga gitu ya kan. Lam kan sudah memajrurkan isim, dia nggak boleh menasabkan fiil. Maka ditakdirkanlah ada an, sehingga nanti an dan fiil itu menjadi masdar. Masdar kan isim, sehingga lam itu memajrurkan isimnya itu. Allah ta'ala alam. Ada pertanyaan? Ya Irak semua no? Irak. Ya semuanya Irak. Basrah ya Kufah, Basrah ya Irak, Kufah ya Irak. Kenapa kok di situ tumbuhnya ilmu nahwu? Karena para sahabat dulu pindah ke situ. Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan Abul Aswad untuk mengembangkan ilmu nahwu atau buat pondasi ilmu nahwu, itu kan pindah ke Kufah, dari Madinah pindah ke Kufah. Ibnu Mas'ud ke Kufah. Kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha pernah ke Basrah. Jadi asal muasalnya yaitu ya. Orang-orang Arab pindah ke Kufah, pindah ke Basrah. Dan juga tumbuhnya pertama ilmu nahwu, alam apa Kufah atau Basrah, karena disebutkan Basrah karena Abul Aswad Ad-Du'ali itu dari Basrah atau dari Kufah ya. Dia diperintah Ali bin Abi Thalib untuk membuat pondasi-pondasi ilmu nahwu. Artinya gini, menurut riwayat, menurut cerita, Ali bin Abi Thalib memberikan ini begini. Coba kamu cari padanannya yang sama ini dengan ini, nanti dikelompokkan jadikan kaidah. Pertama kali itu Abul Aswad, dan para itu yang masyhur dari ulama nahwu mengatakan yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu adalah Abul Aswad itu atas perintah Ali bin Abi Thalib. Ini ya Kufah Basrah ya. Dan ahli ya apa? Banyak ulamanya, misalnya Al-Kisai ya, Kufah. Ya. Ahli nahwu juga Abu Amr Basrah ya. Ahli nahwu juga, ahli qiraah dan ahli Basrah. Oke. Jadi sebabnya kenapa kok di sana munculnya, karena para sahabat dulu banyak yang ke sana, ya, pindah ke sana.
terus mereka senang gitu dengan ilmu nahwu, pelajari sampai rela untuk mencari kepedalaman. Ini orang-orang Arab yang masih asli, orang Arab Badui, bagaimana mereka ngomong dicatat ya, bagaimana mereka mengatakan, karena orang Arab dulu nggak bisa salah, ada nggak bisa, lisannya kok salah itu nggak bisa ya, nggak bisa. Sudah sehingga itu menjadi patokan. Wallahu a'lam. Kalau Pak jawab syarat itu ada yang sama dengan yang ini? Tidak mesti, tidak mesti. Fa jawab syarat. Jawab syarat dikasih fa itu ketentuannya satu, yaitu jawab syarat itu seandainya menjadi syarat itu enggak bisa, ya. Maka dikasih fa. Seandainya menjadi apa? Fi'il syarat dia enggak bisa. Fi'il syarat itu kan asalnya mudhari' itu ya, fi'il mudhari'. Dan itu pun mudhari' tidak semua, ya. Itu dikasih fa, harus dikasih fa. Jadi ketentuannya hanya itu. Kalau jawab syarat itu seandainya menjadi fi'il syarat itu tidak bisa, maka dia dikasih fa, harus dikasih fa. Oke, Allah. Asbab artinya asbab itu kan sebab-sebab enggak. Bisa diartikan gitu, pintu-pintu asbab, pintu-pintu langit atau apa ya, fase-fase gitu ya, fase-fase langit, fase-fase masuk langit. Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka